guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari pria ini berpura-pura menjadi miskin dan lemah, padahal aslinya kuat dan kaya raya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama nih, ada Fun NNT. Katanya, Min, bahas juga manhwa Yuan, apa nih? Yuan Yun, manhwa Yuan Yun. Pembawa Mimin enak didengar. Wih, thank you bro. Yuan Yun ya? Coba guys yang tahu, coba komen di bawah ya. Kalau ada yang punya info, coba komen ya guys. Nanti Mimin coba cek deh manhwanya. Thank you ya, Van NNT buat donasinya. Selanjutnya ada Hasan. Katanya, semoga sehat selalu Min. Thank you buat doanya bro. Thank you ya Hasan buat donasinya. Selanjutnya ada Hasan lagi nih. Satu lagi deh, hehe. Oke, thank you Hasan buat donasinya. Loh, Hasan lagi, satu lagi deh, biar bisa buat beli kopi hitam 2. Siap, lumayan 2 saset. Thank you Hasan buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu di villa, si ibu berkata nih, Yingsha, ibu dan ayah akan memilih ruangan ini. Kau gak masalah kan dengan itu? Hah? Dilihat nih, ini kamarnya, kamarnya bagus. Yingsha berkata, ibu, ini kamar utama. Kalau kau mau milih ini, di mana aku dan Han Sanchen akan tinggal? Si ibu berkata, ada baik sekali ruangan lainnya di sini. Koyao, ayo kita kembali dan mengemasi barang kita. Setelah semuanya, kita akan pindah hari ini juga. Kalian masih muda. Apa kalian ingin mengambil ruangan dari orang tua ini? Kita sudah tua. Lebih baik bagi kita untuk tinggal di sini. Jadi tidak ada kesalahpahaman dari keluarga yang lain. Yingsha berkata, kau hanya ingin villa besar ini. Saat kita tinggal di apartemen, kalian nggak pernah bilang begitu. Han Sanchen, orang tuaku, aku benar-benar minta maaf. Sanchen merespon, gak masalah. Jangan terlalu dipikirkan. Selama aku bisa tidur denganmu di atas kasur. Bahkan jika itu, kamar di gudang tetap akan sempurna. Aduh. Yaudah, kalau gitu, pergilah dan tidur sendiri di gudang. Oh ya, ngomong-ngomong, apa aku bisa bertanya sesuatu? Berapa banyak uang yang kau punya? Kau bahkan bisa membeli villa di pinggiran gunung ini. Sanchen jawab nih, jika aku bilang kalau aku membeli uang ini hanya dengan uang sakuku, apa kau akan percaya? Yingsha merespon, apa? Aku percaya kalau kau hanya membual. Siapa yang bisa menggunakan ratusan juta hanya sebagai uang saku mereka? Sanchen melanjutkan, lihat, aku sudah berkata jujur, tapi kau tetap nggak percaya. Lalu bukti apa lagi yang aku perlukan agar kau percaya? Han Sanchen, kau membeli villa ini menggunakan semua uang milikmu. Dan jika kamu nggak punya uang di masa depan, akulah yang akan merawatmu. Terima kasih banyak istriku. Oh iya, kau menjadi kepala dari proyek perusahaan Jianchui sekarang. Jadi kau bisa mendapat uang setelah sukses menyelesaikan itu. Yingsha berkata, pergilah. Jika tidak, aku akan serius. Oh iya, perlakuanku pada nenek hari ini terlalu kasar. Dia tidak akan mengampuniku dengan mudah. Aku nggak tahu apa aku bisa mempertahankan posisiku sekarang. Jangan khawatir, jika mereka ingin menghilangkanmu dari posisimu, perusahaan Jianchui akan langsung menghentikan kerjasama mereka dengan keluarga Su. Dengan begitu, wanita tua itu tidak akan bisa membahayakan posisimu. Ingat apa yang aku katakan ini. Terus nih ada nelpon nih. Halo saudara Chong, Tuan Chong, terima kasih karena telah
meluangkan waktumu untuk melihat kami. Nah ini Claire nih, bagi yang lupa ya, Chong Liang, manajer umum dari perusahaan Jianchui, yaitu bawahan dari San Qian. Wanita tua, Anda terlalu sopan. Jika Anda ingin melihatku, bahkan jika aku nggak ada waktu, aku pasti akan mencari cara untuk menemuimu. Ngomong-ngomong, aku masih nggak tahu untuk apa aku dipanggil kemari. Saya mengundang Anda kemari untuk membicarakan kerja sama kita. Saya pikir Su Yingxia itu kurang dalam kemampuan. Tidak aku takut kalau proyek Chengxi akan terhambat. Chong Liang membalas, kemampuan Su Yingxia emang nggak sebaik yang saya bayangkan. Bagaimanapun, dia pelajar yang baik. Dia juga sudah berkembang. Aku yakin dia orang yang cocok dan bertanggung jawab. Wanita itu emang bertanggung jawab dan melakukan sebisa dia. Tapi kemampuan manusia itu terbatas. Nggak peduli bagaimanapun dia belajar, pasti ada batasnya. Agar kerja sama ini menjadi lebih baik, saya berencana untuk mengganti orang yang bertanggung jawab. Haichao berkata nih, Kakak Chong, meski sebelumnya aku tidak berpartisipasi dalam proyek Chengxi, tapi aku sangat mengerti dan bisa membuktikan diri. Akulah yang terbaik untuk posisi ini. Aku punya hak yang lebih tinggi dan koneksi yang dalam dengan orang-orang. Aku pasti lebih baik daripada Su Yingxia. Kau nggak perlu khawatir tentang adanya masalah. Chong Liang membalas, kau ingin bilang kalau kami salah mengambil keputusan saat memilih Su Yingxia. Aku berpikir kalau keluarga Su juga berharap tinggi dari Su Yingxia, tapi aku nggak mengira kalau dia emang kurang mampu. Itu berarti aku perlu memikirkan lagi kerjasama dengan keluarga Su. Kakak Chong, keputusanmu itu emang bijak, nggak salah. Terus si neneknya berkata, Bos Chong, maksudmu apa? Chong Liang menjawab, wanita tua, biar aku beritahu kebenarannya. Bahkan jika ada masalah dalam proyek Chengxi, perusahaan Jianchui tidak akan mengganti penanggung jawabnya. Itu adalah perkataan dari bosku. Dia nggak suka jika penanggung jawabnya diganti. Si Haichao berkata, Bos Chong, aku khawatir kalau Su Yingxia kekurangan kemampuan. Neneknya menambahkan, Kau harus memikirkan ulang. Kau tidak menganggap serius industri Jianchui kami. Kau bahkan nggak menganggap serius perkataan bosku. Kenapa kau pikir perusahaan industri Jianchui ingin bekerja sama denganmu? Wanita tua, kalau kau ingin mengganti penanggung jawab dengan Su Haichao lagi, itu akan merepotkan, karena aku harus menginvestigasi latar belakang Su Haichao ini. Dan dari apa yang aku lihat, dia adalah cucumu yang kurang berpengetahuan. Orang yang hanya tahu cara bersembunyi setelah membuat masalah. Ini... Si nenek berkata, Su Haichao, apa kau nggak ingin meminta maaf kepada Bos Chong? Maafkan aku Kakak Chong, masalah ini salah kami keluarga Su. Kami tidak akan mengubah penanggung jawabnya. Jadi tolong berikan keluarga Su kesempatan. Apa gunanya merubah pikiranmu? Su Yingxia nggak bisa berdiri untuk perusahaan Su. Statusnya yang rendah di perusahaan Su juga menghambat kerja sama kita. Si nenek berkata nih, Bos Chong, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan segala hak yang dibutuhkan di perusahaan pada Su Yingxia, agar Su Yingxia bisa membuat keputusan menurut situasi pada proyek Chengxi. Mulai dari sekarang, dia tidak wajib melapor lagi pada siapapun, termasuk aku. Aku bilang gak berguna, karena hanya bosku yang bisa memutuskan. Kalian berdua juga bisa pergi. Haichao berkata, Nenek, apa yang harus kita lakukan? Bukankah keluarga Su akan tamat jika kerjasama ini diakhiri? Si nenek membalas, apalagi yang bisa aku lakukan? Kita hanya bisa membiarkan Su Yingxia datang dan menyelesaikan masalah ini. Su Haichao, kalau kau nggak berhenti bersikap bodoh dan mulai belajar cara berbisnis yang benar, kau harus melupakan mengenai kursi kepala perusahaan. Terus si Chong Liang pergi nih menemui San Qian. Bagaimana reaksi mereka? Su Haichao sampai menunduk dan memohon ampun. Wanita tua itu juga memutuskan untuk memberi Su Yingxia segala hak di perusahaan. Oh, sayang sekali karena wanita tua itu tidak ikut membungkuk juga. Mulai sekarang, luangkan waktu untuk mereka agar mereka tahu betapa pentingnya sosok Su Yingxia. Baik Tuan Muda. Nah, sekarang pergi nih. Kita ke bangunan perusahaan Su. Para saudara berkata yang di kiri nih, Bu, kenapa Ibu tidak mendiskusikan ini dengan kami dulu? Sudah jelas sekali. Dilihat dari perilaku Chong Liang, apa ini benar-benar baik-baik aja? Yang kanan menambahkan, iya, Nek, kerjasama ini sangat penting bagi kami. Dan Su Yingxia juga melakukan pekerjaannya dengan baik. Kenapa Ibu perlu melibatkan Su Haichao? Jika kerjasama ini diakhiri di sini, kita semua akan ikut terpengaruh. Apa Su Haichao bisa menanggung tanggung jawab itu? Nih mereka berdua terdiam nih. Aku nggak berpikir cukup baik dalam masalah ini. Sekarang, aku hanya bisa menunggu kabar baik dari Su Yingxia. Terus Yingxia datang nih. Yingxia, gimana? Apa perusahaan Jianchui setuju untuk berjanji melanjutkan kerjasama dengan kita? Yingxia sudah berbicara dengan mereka. Gak mungkin ada masalah. Aku sudah mencoba menelpon saudaraku Chong berkali-kali. Aku juga mencoba pergi ke perusahaannya langsung, tapi dia gak menjawab panggilanku dan juga menolak untuk menemuiku. Bagaimana mungkin? Bukankah itu hanya karena kau tidak melakukan yang terbaik? Atau kau gak menunjukkan ketulusanmu? Aku sudah memanggil saudara Chong berkali-kali dan dia terus menolak. Aku bahkan pergi ke perusahaan Jianchui langsung dan menunggu selama 7 atau 8 jam. Sampai akhirnya aku ditendang keluar oleh perusahaan Jianchui. Dan sekarang, kau bilang kalau aku nggak melakukan yang terbaik dan tidak menunjukkan ketulusanku. Semua masalah ini dikarenakan olehmu dan Su Haichao. Bukankah kau seharusnya menyelesaikan ini sendiri? Neneknya berkata, Yingxia, kau harus memikirkan jalan lain. Hidup dan matinya keluarga Su bergantung padamu. Yingxia membalas,
Nenek, aku juga dari keluarga Su. Jadi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keluarga Su. Jika Yingxia bisa menyelamatkan keluarga Su kali ini, dia akan diberikan tanggung jawab penuh terhadap Project Chengxi. Kalian semua harus mematuhi keinginannya. Apa ada yang keberatan? Kami tidak keberatan, Bu. Aku juga nggak keberatan. Aku hanya berharap agar Yingxia bisa menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ah, sialan. Brengsek mereka semua. Nggak, aku harus memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Ayahnya berkata, Su Yingxia tidak hanya tinggal di pegunungan Yunting, tapi juga punya kontrol penuh di perusahaan. Itu sangat mengganggu. Haichao berkata, Ayah, bantu aku untuk mencari. Aku harus mengembalikan hakku. Jika tidak, kita hanya bisa diam menjadi orang dengan suara rendah di hadapan Su Yingxia. Haichao, aku tidak kemari untuk membantumu mencari solusi, tapi untuk mengingatkanmu agar tidak mengacau lagi kali ini. Haichao, apa kau sudah memikirkan konsekuensinya kalau kau membuat Su Yingxia dalam masalah? Jika keluarga Su hancur, kita juga akan tamat, tapi aku nggak bisa menerima ini. Lalu tiba-tiba, Haichao, kita masih punya cara lain. Datang nih si Yihan. Kau punya solusi lain? Yihan menjelaskan nih, iya, orang yang memberiku hadiah pengantin. Kalau kau bisa menemukan dia, hanya dia sendiri pasti bisa mengubah status kita di seluruh keluarga Su ini. Jika keluarga yang jauh lebih kuat bekerja sama dengan keluarga Su kita nggak perlu lagi berharap pada perusahaan lemah seperti Qianshui. Pria kaya misterius ini mungkin emang jalan kita satu-satunya. Dalam hati Haichao, di antara gadis di keluarga Su, hanya Su Yingxia yang sudah menikah, yang artinya hadiah itu diberikan nih untuk gadis lain selain dia. Haichao berkata, baiklah, aku akan mengirim orang untuk menyelidiki ini. Dalam hati Haichao, meski pria misterius itu tidak menganggap Su Yihan, tapi selama dia mau berinvestasi untuk keluarga Su, aku bisa berdiri di atas Su Yingxia dan meruntuhkan dia dari segala kejayaannya. Terus ini Su Yingxia pergi menemui dijemput nih sama si Sanjian. Kali ini siapa orang dari keluarga Su yang membuatmu kesal? Nenek dan Su Haichao melakukan hal bodoh lagi. Mereka menemui saudara Chong dan meminta untuk mengganti penanggung jawab Project Chengxi. Karena itulah saudara Chong merasa tersinggung. Sekarang saudara Chong bahkan tidak menerima panggilanku sama sekali, dan dia bahkan menolak untuk menemuiku. Sekarang semua perusahaan sedang terhenti. Ini emang masalah. Teman lama satu kelasku sedang berada di luar kota dan tidak bisa dihubungi. Sanjian, apa bisa kau membantuku? Masalah ini sedikit rumit. Kalau kau mau membantuku, aku akan memperbolehkanmu tidur di kasur. Gimana? Oke, bagus, akan kulakukan. Hah? Yingxia berkata, bagus. Bukankah kau bilang kalau temanmu sedang berada di luar kota? Dan masalah ini bahkan sedikit rumit. Kenapa kau tiba-tiba mau menerima permintaanku? Tentu saja, aku harus ikut berusaha keras untuk menerima permintaan istriku. Aku pikir kau sengaja, sampai aku mempermalukan diriku sendiri. Nah, terus mereka kembali nih ke villa. Di villa ada banyak sekali dekorasi nih, kayak tanaman. Kok dari tanaman akuarium? Ternyata itu ibunya si Yingxia tuh, Changlan. Bagaimana menurutmu dengan dekorasi ini? Bukankah rumahnya terlihat lebih bagus? Semua ini berkat pengaturan baik dariku. Ibu, dari mana kau mendapat barang tua ini? Apa yang kau bicarakan? Aku membeli ini dengan uangku sendiri. Yingxia membalas, apa ibu pikir aku bodoh? Ibu membeli dekorasi yang totalnya hanya beberapa dolar, lalu memasukkan itu ke dalam rumah yang harga jutaan. Dan lihatlah sekarang, rumah kita terlihat seperti tempat sampah. Ibunya membalas, apa ini murahan? Kalau begitu, beri aku uang dan akan aku beli yang lebih bagus. Ibu, omong kosong. Ibu gak masuk akal. Ini rumahku. Apa aku tidak bisa mendekorasi sesuai keinginanku? Ibunya berkata nih, hei kau, bagaimana menurutmu? Ini bagus kan? Sanjian merespon, iya, jika ibu berpikir begitu. Changlan melanjutkan nih, jangan pikir kalau kau bisa senaknya hanya karena kau membeli villa ini. Keluarga Su sudah terhina selama 3 tahun ini karena kau. Jadi sudah normal kalau villa ini kompensasi untuk kami. Ayahnya melerai. Ya, oke, tenanglah. Rumah ini dibeli Han Sanchen sebesar ratusan juta. Ibunya membalas, kenapa kau harus diam hanya karena dia? Aku nggak tahu dari mana kau mendapat semua uang ini. Tapi mulai sekarang, kau harus lebih banyak memberikan uangmu pada kami. Mulai sekarang, kau akan memberikan 1.000 tiap bulannya sebagai biaya dukungan hidup yang mewah. Kalau kau ingin tinggal di sini, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya akan membiarkan itu demi Yingxia juga. Tapi bukan berarti kau bisa mengendalikanku seenak jidatmu. Kau ingin uangku, benar kan? Aku takut kalau kau bahkan gak bisa mendapat 1 sen pun dariku. Lalu Sanchen naik nih. Kelakuan Han Sanchen ini semakin menjadi-jadi aja. Biar aku beri kau pelajaran nanti. Terus tiba-tiba, ting tong. Siapa kalian? Dan mau apa kalian kesini? Halo, kami dari distrik departemen properti dari area pervilaan pegunungan Yunting. Cepat, ambil semua barang busuk itu. Terus para penjaga, para orang-orang dari properti tadi langsung masuk nih, mengambil dekorasi yang dibeli oleh ibunya Chia-Sin. Kok ibunya Chia-Sin? Ibunya Yingxia, yaitu Changlan. Changlan berkata, hei, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ini rumahku. Kau sialan. Kau
turunkan itu sekarang juga. Si penjaga berkata, tolong jangan mengganggu kerja kami. Anda sangat mengganggu. Terus lewat semua, Han Sanchen dari atas cuma lihat nih. Idi, Sanchen, hentikan mereka sekarang. Mereka mencuri di tengah hari. Aku sudah membeli semua ini dengan uangku sendiri. Akulah orang yang memanggil mereka. Hah? Sanchen, maksudmu apa? Apa emang kau sangat membenci semua barang yang aku beli ini? Iya, aku benci. Aku sangat membenci itu. Kau beritahu mereka untuk mengembalikan semua barang ke tempatnya segera. Atau apa? Apa kau akan menendangku keluar dari sini? Mulai sekarang, kalau kau berani mengubah benda di rumah ini, jangan salahkan aku karena bertindak tidak sopan. Dan kau, jaga baik-baik wanitamu. Ingat ini, aku, Han Sanchen, adalah pemilik asli dari rumah ini. Gak ada yang boleh mengubah benda di sini tanpa izinku. Qianglan berkata, lihatlah pecundang itu. Hanya karena dia bisa membeli villa ini, dia sekarang bersikap kalau dia yang berkuasa. Menjengkelkan sekali. Su Guoyao, bantu aku memberi pelajaran si brengsek itu. Dan biar dia tahu siapa penguasa dari keluarga ini. Ayahnya si Su Guoyao merespon, apa bisa kau menjadi sedikit lebih masuk akal? Kitalah yang membuat masalah. Berani sekali kau bilang aku ini gak masuk akal. Apa ini salahku? Aku tetua di sini. Apa kualifikasi si brengsek itu sampai bisa memperlakukan aku begini? Si Guoyao membalas, apa kau terlihat seperti tetua? Selain itu, ini adalah rumahnya. Dia membeli ini menggunakan uang miliknya. Terus tangannya Qianglan dipegang nih. Lancian, apa kau masih berpikir kalau kau masih bisa berdiri di punggung Han Sanchen? Apa kau tidak melihatnya? Kalau dia sekarang berbeda dari yang dulu. Apa bedanya? Sampah sampai kapanpun akan tetap menjadi sampah. Iya, dia emang sampah. Tapi sampah yang terus kau bicarakan itu adalah orang yang membeli villa ini. Ini adalah rumahnya. Apa kau punya kualifikasi untuk menghentikan dia saat dia ingin menendang kita? Apa namamu yang ditulis di sertifikat villa ini? Oh, itu benar. Aku hampir lupa. Aku hanya perlu membuat nama Yingxia ada di sertifikat properti ini. Ya, aku rasa lebih baik jika Han Sanchen mengubah nama pemilik dari properti ini menjadi milik Su Yingxia. Ingin mengeluarkanku? Gak mungkin. Di rumah ini hanya aku, Qianglan, yang bisa berbicara. Dalam hati si ayah Su Guoyao ya. Guoyao. Dalam hati Su Guoyao, ayahnya Yingxia, wanita ini udah gak ada harapan. Kenapa juga aku membela si Jalang ini? Lalu sekarang kita pergi nih ke sebuah gedung perusahaan. Nah, ini ada si Sanchen ya. Dalam hati Sanchen, sekarang aku tinggal di villa pegunungan Yunting. Aku harus merekrut orang untuk memasak dan bersih-bersih. Gak mungkin aku membersihkan tempat sebesar itu sendirian. Lalu tiba-tiba ada yang berkata nih, hei cepat kemari, lihatlah wanita ini, dia pencuri kotor. Aku meminta dia membersihkan rumahku. Lalu seluruh emas dan perhiasan perakku yang setara dengan puluhan ribu yuan menghilang seketika. Perusahaan kebersihan gak mau bertanggung jawab untuknya. Sudah jelas kalau gadis ini mencuri semuanya, tapi dia tetap gak mau mengaku semuanya. Lihatlah dia baik-baik. Ingat wajah dari si Jalang ini. Jangan sampai ditipu olehnya. Si ibu yang dituduh nih, dia berkata, aku tidak mencuri itu. Aku benar-benar tidak mencurinya. Nyonya ini menuduh aku. Kau ditampar sama si yang pakai baju merah. Aku menuduhmu. Untuk apa? Aku menuduh orang rendahan sepertimu. Kau pikir aku akan memfitnahmu hanya untuk sepeser uang? Apa kau pikir aku orang yang kekurangan uang, Cukup, ditahani sama si Bibi. Kau bisa bicara dengan jujur. Apa Bibi dituduh atau enggak? Aku akan membantumu. Hei, dari mana bajingan ini datang? Apa kau komplotannya? Sanchen membalas, kalau kau tidak menjaga sikapmu, percaya atau enggak, aku akan merobek mulutmu itu. Merobek mulutku? Apa kau nggak tahu siapa aku? Status nyonya tuaku di Yunceng bukan hal yang bisa dibayangkan orang biasa sepertimu. Sanchen berkata nih, jangan takut dan percaya aja padaku. Katakan aja yang sebenarnya. Berani sekali kau mengabaikan aku, dasar brengsek. Pergilah ke neraka. Si itu tadi nyonya tadi tuh mau menendang ke arah Sanchen, tapi Sanchen langsung memukul kakinya nih. Kau berani sekali kau memukulku. Si ibu yang dituduh berkata, nah, sebaiknya kau cepat pergi. Aku tidak ingin kau ikut terluka juga. Sanchen merespon, hari ini aku datang ke sini untuk mencari seseorang untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Kalau kau bisa membuktikan ketidakbersalahanmu, aku akan mempekerjakanmu dengan senang hati. Kau bajingan kecil, aku akan membuatmu berlutut dan minta maaf. Tunggu aja, aku pasti akan membuatmu membayar semua ini. Sanchen membalas, oh baiklah, karena hari ini aku sedang senang, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau akan membuatku meminta maaf. Lalu 10 menit kemudian nih, ada yang datang nih. Minggir, menjauh dari jalanku. Jangan berdiri di tengah jalan. Dasar kau bodoh. Suamiku. Datang nih suaminya nih. Ternyata si suaminya bawa backingan nih. Itu si brengsek kecil ini yang berani memukulku. Hei, kau sampah brengsek. Dari mana keberanianmu itu sampai kau berani memukul wanitaku, Apa kau sudah lelah hidup? Hei tuh, ternyata dia punya Liu Kuang sebagai pendukungnya. Gak heran
wanita itu sangat sombong. Siapa Liu Kuang itu? Liu Kuang adalah pria yang sangat buruk. Saat pekerjanya menolak gajinya yang rendah, Liu Kuang mematahkan kaki dan melempar dia ke publik. Itu agar semua orang bisa melihatnya. Oke, suaminya Liu Kuang ya, si istrinya berkata nih, "Kau brengsek kecil, berlututlah dan minta maaflah pada nyonya ini. Jilat kakiku sampai bersih, atau aku tidak akan melepaskanmu." Liu Kuang berkata, "Nak, apa kau dengar apa yang wanitaku katakan? Jilat kakinya sampai bersih, atau kau lebih memilih cara yang lebih buruk?" San Chen membalas, "Oh, hanya itu yang kau mau?" Si ibu berkata, "Anak muda, masalah ini nggak ada hubungannya denganmu. Cepatlah pergi." Terus kakinya ditendang sama si San Chen. Kakiku! Kau! Dan si Liu Kuang ditendang juga. Aduh, brengsek, kaulah yang meminta ini. Jadi orang-orang dari Liu Kuang mau maju nih. Tiba-tiba, minggir, menjauhlah, pergilah, jangan berdiri di jalan. Apa yang kau lihat, ha? Terus ternyata itu si Moyang ya? Moyang kah? Dari rambut hijaunya sih harusnya Moyang ya. Terus Moyang lihat nih si San Chen dan juga Liu Kuang. "Yo, ada apa? Kebetulan sekali aku bisa melihatmu di sini." Itu benar. Apa yang kau lakukan di sini?" Moyang berkata nih, "Ya, ada sesuatu. Bawahanku bilang kalau ada sesuatu yang menarik di sini. Jadi aku berhenti sebentar. Tapi aku nggak mengira kalau itu kau." Ternyata Kakak Yang. Oh ya benar, Moyang berarti ya. "Kakak Yang, si brengsek ini berani menghajarku. Tolong beri dia pelajaran." Moyang berkata, "Hei, hajar dia." "Hah? Loh, tunggu. Apa? Tolong, maafkan aku." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.